Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kelima ini, materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita nanti semua akan mempelajari mengenai teks eksposisi dalam media massa. Kita melanjutkan yaitu mengenai yang kita akan bahas menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi dan menyajikan teks eksposisi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga diberi kemudahan serta kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah. Teks eksposisi dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi atau teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya itu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan berdasarkan fakta untuk memperkuat argumen penulis. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan sebagai perumusan kembali secara singkat atau kesimpulan atau rangkuman. Selanjutnya yaitu ini contoh teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Yang pertama, pernyataan atau pendapat atau tesis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak orang yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan aliran sungai terhalang oleh sampah, sehingga ketika hujan terjadi maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Ini merupakan pernyataan atau tesis. Kemudian yang argumentasi, dari tahun ke tahun jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Hal ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal korban karena banjir tentu tidak sedikit. Korban tidak hanya luka-luka, akan tetapi meninggal dunia. Hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan di sungai. Ini merupakan contoh teks eksposisi argumentasi. Sedangkan yang selanjutnya itu penegasan ulang. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Ini merupakan contoh penegasan ulang. Yang selanjutnya itu kaidah teks eksposisi atau kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata-kata teknis atau peristilahan. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan mengenai topik yang dibahas. Yang selanjutnya, yang B, kata-kata yang menunjukkan hubungan atau kausalitas argumentasi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan seperti oleh, karena itu, akibatnya, dengan demikian, karena, jika, dan sebab. Selain itu, menggunakan yang menyatakan perbandingan seperti sebelum itu, kemudian, dan pada akhirnya, sebaliknya, namun, dan sebagainya. Atau menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Yang selanjutnya itu yang C, kata kerja mental atau mental verba. Verba mental adalah verba kata yang menunjukkan aksi, yang menerapkan persepsi seperti persepsi afeksi, suka atau khawatir, dan kognisi berpikir, misalnya menyimpulkan, berasumsi, berpendapat,
menduga, mengagumkan, memperkirakan, dan diharapkan. Yang selanjutnya itu yang D, kata-kata perunjukan atau menggunakan kata-kata perunjukan, misalnya merujuk pada pendapat atau berdasarkan data. Yang E, kata-kata persuasif, menggunakan kata-kata persuasif, misalnya harus, perlu, diharapkan, hendaklah, dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu yang F, kata-kata denotatif, menggunakan kata-kata denotatif yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas poin yang D, menyajikan teks eksposisi. Untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bermutu dan berkualitas, maka perlu beberapa kali latihan dalam menulis. Begitu hanya dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks eksposisi. Yang A, menentukan isi atau masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, setelah menentukan isi atau masalah yang akan dibahas, menentukan berbagai informasi dari sumber yang berhubungan dengan masalah yang ditentukan dengan melakukan pengamatan lapangan atau survei ke lapangan langsung. Selanjutnya yaitu yang C, menulis topik-topik yang berhubungan dengan masalah. Setelah menulis topik-topik, selanjutnya membuat kerangka sesuai dengan struktur teks eksposisi, kemudian mengembangkan karangan-karangan yang disusun menjadi teks eksposisi. Terus selanjutnya yang kedua, kegiatan penyuntingan. Menyunting merupakan proses memperbaiki sebuah karya, misalnya memperbaiki tulisan. Bertujuan untuk dari menyunting adalah memperoleh tulisan yang baik dan berkualitas. Langkah-langkah menyunting teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks eksposisi dengan seksama. Setelah membaca, memperbaiki tanda baca dan ejaan. Setelahnya itu, memperbaiki keterpaduan paragraf dalam teks. Setelah memperbaiki, mengklasifikasikan teks pada tesis, argumen, penjelasan, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Dan yang terakhir, menghilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit berupa ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Selanjutnya yaitu ini merupakan kisi-kisi untuk menghadapi UHB atau ulangan harian bersama. Kita sudah belajar sampai pertemuan kelima yaitu bab 3 tentang teks eksposisi dalam media massa. Ini untuk kisi-kisi untuk menghadapi UHB atau ulangan hari bersama. Kalian diharapkan belajar yang pertama itu mempelajari bab 1 berita seputar Indonesia, mengenai unsur berita, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Terus pada bab 2 mempelajari iklan sarana komunikasi, mengenai unsur-unsur iklan, slogan dan poster. Terus mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Pada bab 3 ini Bapak minta untuk mempelajari teks eksposisi dalam media massa, yaitu unsur-unsur teks eksposisi dan struktur kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, kalian bisa sambil dibaca LKS-nya, dipelajari supaya bisa mengerjakan ulangan harian bersama. Sebelum Bapak mengakhiri pada pertemuan yang kelima ini, nanti kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal yang terletak pada Google Form yang linknya berada di bawah video ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.